Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Kirana dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Jadi, ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan guna untuk melengkapi tugas ujian akhir semester. Nah, yang akan saya bahas yaitu tentang kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sementara Soepardi mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum kalau perlu, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Secara teoritis telah banyak dikenal gaya kepemimpinan, namun gaya mana yang terbaik tidak mudah untuk ditemukan. Untuk memahami gaya kepemimpinan sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Pendekatan sifat mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seseorang berhasil. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa individu merupakan pusat kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai sesuatu yang mengandung lebih banyak unsur individu, terutama pada sifat-sifat individu. Penganut pendekatan ini berusaha mengidentifikasikan sifat-sifat kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin yang berhasil dan yang tidak berhasil. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Setelah pendekatan sifat kepribadian tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, perhatikan para pakar berbalik dan mengarahkan studi mereka kepada perilaku pemimpin. Studi ini memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi orang lain atau pengikut. Studi ini memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi orang lain atau pengikut. Yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Pendekatan situasional hampir sama dengan pendekatan perilaku. Keduanya menyoroti perilaku kepemimpinan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, kepemimpinan lebih merupakan fungsi situasi daripada sebagai kualitas pribadi, dan merupakan suatu kualitas yang timbul karena interaksi orang-orang dalam situasi tertentu. Selanjutnya, kepemimpinan dalam peningkatan kerja. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan peranan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai, perlu dipahami bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi pegawainya dan dia sendiri harus berbuat baik. Pemimpin bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi pegawainya dan dia sendiri harus berbuat baik. Pemimpin juga harus menjadi contoh, sabar, dan penuh pengertian. Dalam rangka melaksanakan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki berbagai kemampuan di antaranya yang berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai dan motivasi.
yaitu yang pertama ada pembinaan disiplin, yang kedua pembangkitan motivasi, dan yang ketiga penghargaan. Itulah tadi penjelasan mengenai tugas manajemen pendidikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.